Hey guys, come back with me again. Sampurasun. Okay, jadi poe ayeuna I will talk about auditing. Ini karo ini karo dahar sebelah iki urang mah. Oke, udah. Jadi ayeuna I will talk about auditing ya, because dilitne wis arep puas, jadi sakedap deui urang wis arep puas gitu. Ya pokok nama sing semangat wis. Oke. Cut off eta misalkan kita ngaudit tanggal 31 Desember. Katakan di sini masih belum dilunasi. Katakan dilunasi tanggal 10 Januari. Katakan piutang tanggal 31 Desember 100 juta. Pada tanggal 10 Januari piutang ini dilunasi semua ya. Jadi auditor harus melihat cut off ya. Auditor itu cuma mengaudit laporan keuangan 31 Desember tahun 2022. Jadi auditor juga harus tahu piutang yang tidak tertagih seberapa gitu. Itu auditor harus tahu itu. Oke, lanjut. Pabu. Prinsip akuntansi yang berterima umum. Oke. Pabu, pacar buaya. Siapa di sini yang suka gonta-ganti pacar? Ayo. Pabu bahasa Inggrisnya naon? Generally accepted accounting principles. Ya. Jadi pabu eta prinsip akuntansi anu dipakai perusahaan ker nyusun laporan keuangan. Jadi pabu itu tuh memberi batasan atau definisi berbagai elemen pos, objek, statement keuangan ya. Terus pabu ki gunanya nggak apa? Biar nggak terjadi kesalahan dalam pelaporan keuangan ya. Pabu ki podo karo standar sih? Jawabannya beda ya. Lah bedanya apa? Kalau SAK ya, akui dikeluarkan sama badan yang berwenang yang mengatur tentang konsep, standar, dan metode yang dinyatakan sebagai pedoman utama dalam praktek akuntansi. Tapi dengan catatan si pabu eta berkedudukan di atas prinsip akuntansi ya. Jadi pabu teh tong disarwakan jeung standarnya. Asersi ya, asersi. Ayo asersi wingi enek 5 apa wae ayo. Keterjadian dan keberadaan, kelengkapan, nanti dia fokus ke transaksi gitunya. Nu katilu hak dan kewajiban, nu kaopat penilaian atau alokasi, nu kalima naonnya? Perjanjian dan pengungkapan ya. Yes. Iki asersi iki koncone asersi ndi iki? Asersi, asersi. Asersi. Okay. Jadi eta mah contoh di asersinya. Jadi lamun aya nu nanya, asersi teh naon? Asersi ki apa ya? Asersi ki pernyataan manajemen dalam laporan keuangan. Jadi nek kowe KB do buka IDX loh, akui di dalam IDX itu kayak ada laporan keuangannya gitu. Nah, di bagian depannya IDX itu ada pernyataan dari manajemen ya. Akui yang diarani asersi ya. Oke, PKA, program audit. Akulah
rencana yang sistematis. Jadi program audit eta rencana yang sistematis ya. Audit mana saja yang bakal dilaksanakan. Jadi lain audit ki kudu gawe PKA ya, PKI program kerja audit, kudu gawe naon deui nya, kudu gawe atas kerja audit karo laporan hasil audit ya. Wes. Prosedur audit ya. Hari prosedur audit teh naon Wes. Prosedur audit itu tuh metode auditor ya buat ngedapetin bukti audit ya. Jadi auditor ki kudu nganggo cara apa ben iso entuk bukti audit. Oh, apa auditor ki kudu iki apa auditor ki kudu ngene ben iso entuk bukti audit ya. Nah, itu pengertian dari bukti audit. Prosedur audit tuh ada 3. Apa wae? Ayo. Planning, executing, karo reporting ya. Jadi planning tuh jadi sebelum deal sama klien atau ngaudit perusahaan. Jadi KAP kudu masteken dhisik bahwa timnya kuwi independen dari kliennya. Karena kalau sudah independen ya, KAP atau AP itu bakalan menerima surat penugasan audit ya. Terus habis itu baru menilai resiko ya. Audit kinerja ya. Audit kinerja. Loh, iki lho wonge gitu. Wis tak goleki di kamari jebul di dieu loh. Walah. Audit kinerja. Jadi tahapan teh aya perencanaan, pelaksanaan, jeung pelaporan ya. Audit kinerja harus dilaksanakan secara bertahap supaya audit bisa dilaksanakan secara sistematis. Jadi audit kinerja kudu dilakukan melalui beberapa tahap. Terus audit kinerja dilakukan melalui beberapa tahapan. Nah, dari setiap tahapan itu ada prosedur yang harus diikuti auditor buat mencapai hasil yang telah direncanakan. Tujuan audit kinerja teh naon ya? Tujuan audit kinerja tuh apa sih? Ngasih penilaian atas prestasi. Dari apa? Dari instansi pemerintah. Dalam hal apa? Efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya ya. Nah, audit kinerja itu ya Oke, lanjut deui. Audit kinerja mendasari pengujiannya pada kerangka auditor kinerja utama atau IKU ya. Sebagai kriteria efisiensi dan efektivitas operasi. Nah, jadi di tahap ini auditor perlu menilai kecukupan IKU auditan ya. Nah, IKU ki dianggap cukup ki nek wis spesifik, wis iso diukur, relevan karo komprehensif ya. Wes. Oke, lapping. Lapping apa kuwi? Isih kelingan pora iki? Ayo, isih kelingan pora? Apa itu lapping? What is lapping? Nah, jadi lapping eta catatan laporan keuanganna dirubah gitunya buat menyembunyikan uang tunai yang dicuri dalam perusahaan. Jadi kayak ada kekurangan uang tunai terus disembunyiin gitu biar gak ketahuan. Jadi kalau dalam fraud itu kan ada kayak naonnya manipulasi laporan keuangan gitu kan. Nah, lapping itu salah satunya gitu. Terus caranya ngedeteksi lapping piye?
ngirim ke laporan bulanan ke konsumen anu berpiutang. Wajib rotasi karyawan akuntansi. Lu wajib cuti bagi karyawan akuntansi. Terus piye caranya mencegah letting? Pencatat piutang kudu dipisahkan di penerima kas. Nuka 2 menyarankan konsumen kermayar dengan transfer atau cek. Nuka 3 mewajibkan karyawan terkait buat ngambil cuti. Ya, jika gitunya. Lalu auditor internal. Oke, ada auditor internal ya. Aya auditor jeung auditor internal jadi wong ki ojo nakal ya. Wes kok gawe pantun ngono wae ya, guys. Auditor internal. Tuh, ki wonge ki ya. Tuh, ki jualan ki. Auditor internal ya. Lamun ieu teh auditor ya. Jadi auditor jeung auditor internal teh beda ya. Jadi auditor tong disarwakeun jeung auditor internal ya. Yes. Auditor internal ya. Hey guys, my name is auditor internal. You can call me AI. Aku kerjanya di dalam kantor akuntan Indonesia dan tugasku memang audit. Klien-klien utama aku aya manajemen, dewan direksi, jeung dewan komisaris. Nyaho inspektor teh. Jadi inspektor teh orang yang apa? Yang bertindak sebagai auditor internal di dalam organisasi sektor publik ya. Jadi lamun maneh juku maku akuntansi sektor publik toh, maneh nggon maku akuntansi sektor publik kuwi ono inspektorat ya. Biasanya ning pertemuan-pertemuan akhir toh. Ge inspektorat wingi ki wong sing ngewangi bupati dalam membuat program non audit dengan tujuan supaya tujuan audit di organisasi sektor publik bisa tercapai ya. Nah, dia juga termasuk salah satu auditor internal selain BPKP. Jadi nek aku wis paham bisnis klien pi opo, nek laporannya aja yo bagus yo, SPI-nya yo juga bagus. Nggak ada fraud yang ditemukan, laporan dari auditor sebelumnya yo bagus gitu. If you want to be an auditor, harus punya sifat skeptis ya. Skeptisisme profesional ya. Oh ya, auditor internal ini dia juga ngurusin anggaran loh, auditor internal. Nah, oke. Auditor. Yes. Oke, auditornya teko iki. Tuh. Auditor. Ojo bangga dadi wong sing ngerambe masa depan. Ning bangga nek sampean dadi auditor sing iso mriksa laporan keuangane klien karo perusahaan. Hey, auditor nih bos, senggol dong. Kalian mau tahu all about me? Oh, that's okay. Tenang naon. Akulah auditor yang memeriksa laporan keuangan sudah wajar atau belum. Hey manajer, kamu kalau mau mengelola laporan keuangan yang benar ya, jangan disalahgunakan, jangan dimanipulasi, dan jangan direkayasa. Ingat, ada aku, auditor, si paling pemeriksa laporan keuangan. Nah, lamun auditor nu berkompeten teh
auditor yang bisa melakukan audit secara objektif, cermat, dan seksama. Nah, sebelum dilakukan audit, auditor di KAP harus tahu dulu ya, bakalan ngaudit klien atau perusahaan gitu. Jadi lamun jadi auditor teh kudu nyaho badai ngaudit klien atau perusahaan gitu. Yes. Maneh nyaho teh. Mengapa perlu dilakukan audit? Karena yang diaudit itu dia make duitnya investor ya. Mungkin investornya bisa dari bank, bisa dari opo, bisa dari pemegang saham ya. Jadi audit ki nggo opo tuh janjane ki menjamin kewajaran apakah uang yang diinvestasikan mereka sudah sesuai opo urung ya. Terus nanti auditor akan menilai. Jadi kalau klien jaluk tolong iki diaudit, Pak, tolong iki diaudit, Pak. Tolong Bu iki diaudit ki. Jadi harus ada permintaan. Kalau nggak ada permintaan, nggak boleh ya. Setelah kita nerima surat permintaan itu, ya, terus setelah kita paham klien kita seperti apa, kita harus memahami bisnis klien. Oh, ini perusahaannya perusahaan syariah. Oh, ini perusahaannya perusahaan ekspor impor, ngono ya. Jadi auditor tuh butuh apa? Butuh pemahaman tentang bisnis jeung industri klien ya. Kunaon? Kusabab keur menilai resiko dina laporan keuangan ya. Terus dapetinnya gimana? Piye carane? Dengan mempelajari KKA. Jadi leng audit laporan keuangan teh auditor kudu nyaho, mun teu nyaho nya teu bisa gitu. Makanya auditor harus independen dalam melakukan audit ya. Terus deui audit teh gunanya buat ngumpulin bukti-bukti. Nah, terus di bukti-bukti eta kita menilai apakah perusahaan sudah berjalan sesuai dengan standar atau belum, baik standar internal maupun eksternal perusahaan ya. Pan lamun dina akuntansi teh kita kan fokus nyusun laporan keuangan sesuai dengan PSAK ya. Nah, tapi lamun ngaudit laporan keuangan anu geus disusun ku auditor, diperiksa lagi apakah sudah sesuai dengan SAK perusahaan yang berlaku. Nah, yang melakukan pengecekan ini itu pihak eksternal atau akuntan publik ya. Oke, barudak cukup sakieu video di urang. Hatur nuhun kanggo geus nonton video urang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.